Sobi, kita lanjutkan materi kita berikutnya ya, yaitu tentang penjahitan robekan luka perineum, kemudian pemantauan pasca salin dan pendokumentasian. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama saya adalah Helena Francisca SST MKes. Saya dosen kebidanan dari Universitas Murni Teguh. Baik, kita masuk ke topik pertama, yaitu adalah tentang penjahitan robekan perineum. Nah, di dalam penjahitan robekan perineum ini, apakah kalian tahu ada menurut si Henderson tahun 2005 yang mengatakan 85% wanita yang melahirkan spontan per vaginam mengalami trauma perineum, yaitu antara lain adalah 32-33% itu disebabkan karena adanya tindakan episiotomi, dan yang kedua adalah 52% itu disebabkan karena adanya laserasi yang terjadi secara spontan. Nah, luka perineum ini itu dibagi atas tingkatan atau derajatnya. Di sini kalian bisa lihat dari gambar A itu menyatakan bahwasanya luka derajat yang pertama atau luka perineum tingkat pertama. Yang gambar B itu adalah luka derajat kedua atau luka perineum tingkat 2. Yang C itu adalah luka derajat ketiga atau luka perineum tingkat 3. Sedangkan yang D adalah luka derajat keempat atau luka perineum tingkat 4. Inilah dia untuk gambaran pembagian dari luka perineum ya sobat-sobat. Selanjutnya kita akan membahas luka perineum derajat 1. Nah, sobat-sobat sekalian, tahu nggak ya bagian-bagian dari atau tahapan-tahapan untuk luka perineum masing-masing? Nah, kita bahas ya ke slide berikut ini. Luka perineum derajat 1 itu yaitu meliputi dari mukosa vagina, adanya robekan dari mukosa vagina, kemudian ke kulit perineum, tepatnya ada di bawahnya. Nah, pada luka perineum derajat 1 ini itu tidak membutuhkan tindakan ya. Dia akan sembuh sendiri dan akan menyatu dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke luka perineum derajat kedua. Teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian harus mengetahui luka perineum derajat kedua ini itu meliputi dari mukosa vagina, adanya robekan di mukosa vagina, kemudian ke kulit perineum hingga sampai ke otot perineum. Nah, karena sudah sampai ke otot perineum, berarti sobat-sobat sekalian kita harus melakukan tindakan penghektingan atau penjahitan. Nah, sebelum kita melakukan penghektingan, kita harus memberikan anestesi lokal di bagian daerah perineum tersebut. Next, kita selanjutnya masuk ke luka perineum derajat ketiga dan yang keempat. Nah, kita harus tahu juga luka perineum derajat ketiga ini itu meliputi dari mukosa vagina, kemudian kulit perineum, otot perineum hingga sampai ke otot sphincter ani eksternal. Nah, sedangkan dengan luka perineum derajat keempat itu meliputi dari laserasi total sphincter rekti dan sampai ke laserasi meluas hingga ke dinding anterior rektum. Nah, laserasi perineum ketiga dan keempat ini juga harus ada penanganan, yaitu adalah penghektingan. Nah, ini adalah yang perlu kita ketahui sobat-sobat sekalian. Dari hasil peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 1464 garing Menkes garing Per garing Romawi 10 garing 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang menyatakan bahwasanya bidan berwenang melakukan penjahitan luka perineum derajat 1 dan 2. Nah, berarti untuk luka perineum derajat ketiga dan keempat itu tidak menjadi wewenang kita. Berarti kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter atau melakukan rujukan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah pemantauan pasca persalinan. Nah, sobat-sobat sekalian, kita harus mengetahui asuhan kebidanan pasca persalinan ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pemantauan perdarahan ibu. Nah, kita harus bisa memastikan bahwasanya ibu tidak mengalami perdarahan. Ya, kita harus cek, harus kita ukur perdarahan ibu. Tidak boleh lewat dari 500 cc atau 500 ml. Kenapa? Karena itu sudah dikatakan perdarahan jika sudah melewati 500 cc atau 500 ml. Nah, selanjutnya yang perlu kita pantau adalah involusi
uteri. Involusi uteri ini kita juga harus yakini atau kita pastikan bahwasanya ibu dalam tahap masa nifas sudah berjalan involusinya secara baik. Nah, itu harus kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri ibunya setiap kita melakukan kunjungan nifas. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, pemantauan lokea ibu. Nah, sobat-sobat sekalian pasti sudah mengetahui ya kan, apa sih lokea-lokea ibu pada masa nifas ya, mulai dari lokea rubra, kemudian lokea sangolenta, serosa, hingga sampai ke lokea alba. Nah, ini harus sudah berjalan dengan normal, sesuai dengan usia masa nifasnya. Nah, selanjutnya apalagi yang kita pantau? Tanda-tanda vital. Itu harus kita pastikan tanda-tanda vital ibu dalam kondisi normal. Kenapa? Karena ini juga merupakan pengkajian kita untuk kita dapat mendeteksi apakah ibu dalam tahap masa nifas yang normal atau mengalami komplikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah deteksi komplikasi pasca persalinan. Nah, dari yang pengkajian atau pemeriksaan yang kita lakukan yang di awal itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa mengetahui dalam mendeteksi komplikasi pasca persalinan. Nah, sobat-sobat sekalian, kita masuk ke slide berikutnya. Dalam melaksanakan kegiatan tadi, itu merupakan kunjungan pasca persalinan yang minimal kita lakukan 4 kali kunjungan. Nah, menurut si Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 dan WHO juga menyarankan bidan melaksanakan kunjungan nifas itu minimal 4 kali. Kapan saja situ? Yang pertama, kunjungan pertama itu dilaksanakan 6 jam pasca persalinan. Nah, ini juga harus kita laksanakan. Kita harus bisa memastikan bahwasannya perdarahan si ibu, memantau perdarahan si ibu, kemudian bagaimana proses involusi uteri si ibu berjalan baik atau tidak. Kemudian kita melakukan pengajaran atau pendidikan kesehatan kepada si ibu terkait tentang perawatan bayi sehari-hari yang ibu akan laksanakan sendiri nantinya. Nah, kemudian kita melakukan kunjungan kedua, itu dilaksanakan pada 6 hari pasca persalinan. Begitu juga kita harus memastikan bahwasannya involusi uteri itu sudah berjalan baik atau tidak. Nah, kemudian adalah kunjungan ketiga, itu dilaksanakan pada 2 minggu pasca persalinan hingga kunjungan keempat 6 minggu pasca persalinan. Nah, inilah harus kita jalankan atau kita laksanakan ya sobat-sobat. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga adalah pendokumentasian. Semua asuhan-asuhan yang kita telah lakukan, jangan lupa ya sobat-sobat, kita harus melakukan dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Pencatatan dan pelaporan yang digunakan sebagai acuan untuk menuntut tanggung jawab dan tanggung gugat dari berbagai permasalahan yang mungkin dialami oleh klien berkaitan dengan pelayanan diberikan. Jadi kalau kita dokumentasinya yang benar, berarti kita sudah bebas nantinya ketika ada masalah atau problem dari klien yang menerima pelayanan kita itu dari tuntutan hukum. Selanjutnya adalah pendokumentasian kala 3. Hal-hal yang perlu dicatat selama kala 3 ini, sobat-sobat sekalian, adalah yang pertama itu lama kala 3. Jadi kita buat di situ berapa lama kala 3 ini berlangsung. Kemudian pemberian oksitosin itu berapa kali didapatkan oleh si klien kita. Yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan PTT, ya kan, peregangan tali pusat terkendali, betul ya. Selanjutnya adalah perdarahannya, kemudian kontraksi uteri, adakah laserasi jalan lahir hingga sampai vital sign ibu. Ingat, itu semua dicatat ya, lakukan dokumentasi dengan baik dan benar. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman atau sobat-sobat yang mau bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Hai Sobin-Sobin, jangan lupa ya nantikan video-video pembelajaran selanjutnya di YouTube Bisik-Bisik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share, serta aktifin tanda lonceng agar mendapat notifikasi untuk pembelajaran selanjutnya.